Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya? Wah, pastinya luar biasa baik. Dalam kesempatan ini, kita dapat dipertemukan untuk sama-sama belajar dengan keadaan baik, sehat, serta bahagia. Baiklah, dalam kesempatan ini izinkan saya, Ilham Cahya, sebagai moderator presentasi kelompok 4 dengan dibantu rekan-rekan saya, Arindi Putri, Yola Mutia Damayanti, dan Ilham Marito Setiaji yang akan menyampaikan atau menjabarkan poin-poin dari materi peranan sosiologi terhadap dunia pendidikan. Nah, kemudian apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas pengertian mengenai sosiologi pendidikan dan juga sosiologi pendidikan. Yang kedua, tujuan dari sosiologi pendidikan. Kemudian ada beberapa poin yang terkait materi, yaitu A, sekolah sebagai organisasi, B, kelas sebagai sistem sosial, dan C, lingkungan eksternal sekolah. Nah, langsung saja pada pembahasannya yang akan diawali oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, sebelum ke peranan sosiologi terhadap dunia pendidikan, di sini ada definisi dari sosiologi pendidikan. Menurut Bapak Sosiologi yaitu Auguste Comte, sosiologi sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Sedangkan pengertian dari pendidikan sendiri merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajakan dan pelatihan. Jadi, sosiologi pendidikan merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai perkembangan kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial, dapat terpengaruh oleh cara pendidikan yang sedang atau pernah dijalani. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dari sosiologi pendidikan. Yang pertama, ada menganalisis proses sosialisasi anak. Proses sosialisasi ini baik dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian yang kedua ada menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini khalayak umum beranggapan bahwa pendidikan memberikan kemungkinan yang besar bagi perkembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada menganalisis status pendidikan dalam masyarakat. Berdirinya suatu lembaga pendidikan dalam masyarakat sering disesuaikan dengan tingkatan daerah di mana lembaga pendidikan itu berada. Kemudian yang keempat ada menganalisis partisipasi orang-orang terdidik atau berpendidikan, khususnya dalam kegiatan sosial. Kemudian yang kelima yaitu membantu menentukan tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir ada menurut tokoh E.G. Paine, sosiologi pendidikan bertujuan memberikan kepada guru-guru pendidikan non-formal. Di sini termasuk para peneliti serta siapapun yang terkait dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Yola. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya akan membahas tentang sekolah sebagai organisasi. Terbentuknya lembaga pendidikan merupakan konsekuensi logis dari taraf perkembangan masyarakat yang sudah kompleks. Sehingga untuk mengorganisasikan perangkat-perangkat pengetahuan dan keterampilan tidak memungkinkan bila ditangani secara langsung oleh masing-masing keluarga. Pastinya secara tidak langsung diperlukan pihak lain yang secara khusus mengurusi dan apresiasi pengetahuan serta mengupayakan untuk diwariskan kepada generasi muda agar tetap lestari. Sedangkan untuk mewujudkan figur-figur manusia itu hanya mampu dilakukan oleh lembaga pendidikan modern. Maka dalam menerapkan fungsi manajemen di sekolah, menurut Robinson ada 4. Yang pertama, manajemen ilmiah. Implikasinya adalah penerapan kriteria bagi sekolah demi mencapai maksimalisasi hasil-hasil belajar serta efisien dan efektif. Tampak jelas
jenis manajemen ini berkarakter mekanistis, ketat, mengutamakan hasil kuantitatif, serta cenderung mengesampingkan unsur-unsur manusiawi dalam prosesnya. Yang kedua, sistem sosioteknis. Mencakup banyak hal yang menjadi input organisasi, namun stafnya akan mengetahui sifat inputnya. Dengan begitu, sekolah dapat menentukan instrumen-instrumen pengelolaan demi menjamin hasil yang optimal. Sosioteknis masih menggunakan prinsip manajemen formal, sehingga beberapa unsur yang melekat pada prinsip manajemen ilmiah juga dimiliki oleh sistem sosioteknis. Yang ketiga, pendekatan sistematik. Ciri khas pendekatan ini adalah pengakuan adanya bagian suatu sistem yang terkait erat pada keseluruhan dalam sebuah organisasi. Akan tetapi, pendekatan ini juga memperhatikan sistem sosial yang bekerja di luar sekolah mengenai tuntutan-tuntutan dari para orang tua siswa, industri setempat, pendapat profesional, dan kebijakan pendidikan. Yang keempat, ada pendekatan individual. Memiliki dua kelompok pandangan, yakni teori pasif menurut Robinson, menekankan pada kemampuan aktif para siswa untuk menginterpretasikan makna-makna normatif dan tindakan-tindakan yang diharapkan berdasarkan iklim kesadaran mereka. Dengan kata lain, proses sosialisasi di sekolah bukanlah imperatif moral yang pemaksa, akan tetapi justru sekolah itu membantu para siswa dalam mendokumentasikan dan memantapkan makna-makna kehidupan yang didapat oleh mereka sendiri. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ilham. Selanjutnya, B. Kelas sebagai sistem sosial. Kelas dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang terdiri dari individu-individu. Dalam sekumpulan tersebut, terdapat individu yang saling berinteraksi, baik antara siswa dengan siswa, guru dengan guru, maupun guru dengan siswa dalam setiap harinya, sehingga dapat dikatakan bahwa kelas merupakan mikrososiologi karena di dalamnya selalu terdapat proses interaksi, meskipun dalam lingkup yang sempit. Beberapa ciri khas struktur kelas yang memiliki kesamaan dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, komposisi anggota keberagaman merupakan suatu hal yang selalu ada di dalam lingkungan kelas maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, juga terdapat perbedaan struktur biologis seperti halnya jenis kelamin, kecuali di sekolah khusus yang memberikan ketentuan hanya menerima salah satu jenis kelamin tertentu saja. Keberagaman agama sampai pada karakteristik individu yang berbeda secara fisik maupun psikis. Yang kedua, struktur kelas berupa peran dan fungsi dalam lingkup ruang kelas. Adanya peraturan atau tertib sekolah yang harus dipatuhi oleh semua siswa yang terdapat dalam ruang kelas. Selain hal tersebut, juga kita jumpai adanya struktur kepengurusan kelas, di mana peserta didik yang menempati sebuah jabatan tertentu haruslah melakukan tugas dan peraturan yang telah disepakati bersama. Kemudian C. Lingkungan eksternal sekolah. Kita tahu bahwa sekolah bernaung dalam satu wilayah eksternal yang dihuni oleh kumpulan manusia bernama masyarakat. Gejala timbal balik dari sekolah kepada masyarakat maupun sebaliknya merupakan realitas keseharian yang seakan selalu terjadi. Keberadaan dari sekolah di lingkungan masyarakat kota akan jelas mempengaruhi orientasi pendidikan dibandingkan sekolah yang terletak di lereng gunung atau di perbedaan baik dari segi kuantitas peserta didik maupun dari kompleksitas kegiatan yang terjadwal pada kegiatan akademik. Baiklah, terima kasih rekan-rekan anggota kelompok 4 atas penjabaran materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi pada pertemuan ini. Sosiologi pendidikan ialah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.
Ruang lingkup sosiologi pendidikan diantaranya hubungan antara sistem pendidikan dan proses sosial dan perubahan kebudayaan. Fungsi sistem pendidikan formal di dalam proses pembaruan sosial. Fungsi sistem pendidikan di dalam proses pengendalian sosial. Hubungan antara sistem pendidikan dengan pendapat umum. Hubungan antara pendidikan dengan kelas sosial atau sistem status, dan keberartian pendidikan dalam suatu simbol terpercaya di dalam kebudayaan demokratis. Sebagai calon guru, harus bisa memahami semua hal yang berada di sekitar kita, baik masyarakat, peserta didik, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, seseorang bisa mengetahui dan memahami orang lain. Semua ini dapat dilakukan dengan interaksi, pergaulan sosial, dan lainnya. Dengan demikian, menguasai sosiologi pendidikan sangat penting karena ilmu ini membahas tentang proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosio-kultural yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian, presentasi dari kelompok 4 mengenai peranan sosiologi terhadap dunia pendidikan. Jangan lupa like, share video ini, serta subscribe channel ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan sampai jumpa.